Ada satu kalimat kayak gini, aku bingung kok ada orang yang benci banget sama aku, padahal kami ngobrol aja nggak pernah. Nah, kalimat itu jawabannya sangat simpel banget. Kalau menurut pengalaman aku ya, kalau ada orang benci banget sama kamu, padahal kamu ngobrol aja nggak pernah, tapi orang itu punya koneksi atau pernah berhubungan dengan orang terdekat kamu, berarti orang terdekat kamu itu ngejelekin kamu, memfitnah kamu di belakang kamu selama ini, gitu. Aku berdasarkan pengalaman. Jadi aku pernah atau sering ketemu orang yang dia ketika lihat aku tuh langsung dengan pandangan meremehkan, langsung pandangan menghina, pandangan gak suka. Bahkan ada yang sampai ngatain aku gitu loh. Dan yang dia katain itu hal yang bersifat pribadi yang cuma aku dan orang terdekat aku itu yang tahu. Kesel dong. Nah, itu namanya manipulasi teman-teman. Jadi orang terdekat kalian itu, dia nggak mau eh, nyerang kalian langsung. Jadi dia di depan kalian tuh baik. Tapi dia di belakang kamu, dia ngejelekin kamu ke orang-orang. Agar niatnya, agar orang-orang itu ketika ketemu kamu langsung ngelihat kamu dengan tatapan yang meremehkan, menjelekkan gitu. Bahkan ada orang yang langsung benci sama kamu, nyerang kamu. Tujuannya untuk apa? Agar kamu merasa rendah. Agar kamu kayak ketika dipandang itu ngerasa diri kamu tuh gak, gak ada gunanya gitu. Ngerti gak? Gitu. Itu tujuannya agar kamu benci ke orang itu. Ke orang yang dihasut. Bukan ke dia gitu. Supaya kamu itu merasa cuma orang terdekat kamu ini aja yang baik sama kamu. Ngerti gak? Itu manipulasi namanya. Aku paham, aku menganalisa. Oh nih orang nyerang aku nggak mungkin kalau nggak orang terdekatku. Jadi orang terdekatku ini ketahuan sifatnya. Dan ternyata emang benar si orang-orang yang nyerang aku itu ngejelekin aku itu dia bilang ketika aku tanya kok kamu tahu eh, bisa ngatain aku kayak gitu padahal nggak kayak gitu faktanya aku kerja aku punya penghasilan terus dia bilang oh aku diceritain sama ini katanya kamu nggak kerja. Nah, berarti ini ngejelekin aku selama ini. Walaupun dia di depan aku bilang, nggak apa-apa kamu nggak kerja, kamu kerjanya cuma di HP, nggak apa-apa. Yang penting aku bisa ini. Ternyata dia di belakang ngatain aku habis-habisan. Dari mana aku tahu? Dari orang-orang itu. Nah, kita jangan benci ke orang itu yang nyerang itu. Justru kita berterima kasih karena dia memberitahu sifat asli orang terdekat kita. Bahwa orang terdekat kita itu ternyata tidak sebaik itu. Gitu. Itu contoh. Makanya aku selalu bingung nih, hukum energi ya, masuk lagi ke hukum energi. Kalau kamu orang yang peka, kamu bisa ngerasain itu. Jadi misalkan, aku ini kenapa ya sama orang terdekatku yang satu ini, ketika lihat dia atau dekat sama dia itu nggak enak hatiku gitu loh, nggak nyaman gitu. Kayak lihat dia itu pun aku kayak ngerasa nggak enak gitu. Padahal dia di depan aku baik, dia ngomong nggak pernah kasar gitu kan. Dia nggak pernah ngatain aku, tapi kok aku ngelihat dia tuh nggak enak gitu. Kenapa ya? Aku bertanya-tanya selama ini gitu loh. Apakah aku yang salah gitu kan? Tapi aku selalu berprasangka baik sampai ternyata aku tahu jawabannya bahwa ya itu orang itu nyerang aku, ngatain aku, ngeremehin aku dan ketika aku tanya, dia tahu ceritanya dari orang terdekat aku ini. Ternyata orang terdekat aku ini yang sekarang udah nggak lagi, udah nggak lagi ada hubungan sama aku, itu walaupun di depan aku baik, di belakang aku ngejelekin. Nah, dia ngejelekin aku itu energinya terasa dan aku bisa ngerasain itu. Oh, aku bilang akhirnya terjawab bahwa energi itu nggak bisa dibohongin. Kalau kamu orang yang peka, kamu bisa ngerasain. Walaupun orang itu baik di depan kamu, tapi kamu bisa ngerasain sesuatu yang salah gitu. Ternyata di belakang kamu tuh dia ngejelekin kamu banget, 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 banget gitu loh. Gitu. Itu energi namanya. Jadi kita tuh jangan mudah termanipulasi ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ketemu orang yang istilahnya kalian nggak pernah ngobrol sebelumnya, tiba-tiba dia ngejelekin kamu, dia nyerang kamu, dia mandang kamu hina, kamu jangan buru-buru kesel sama orang itu dulu. Kamu cek dulu nih orang, nih satu orang ini ada askes gak ke orang terdekat kamu? Pernah, maksudnya askes itu dia punya kayak hubungan gak ke orang terdekat kamu? Siapa orang terdekat kamu itu? Misalkan ini adalah keluarga orang terdekat kamu atau teman orang terdekat kamu. Nah,
Berarti orang terdekat kamu ini yang kamu curigai, apa yang dia ceritakan sampai orang ini yang gak pernah ngobrol sama kamu sebenci itu sama kamu. Berarti ini gitu loh. Cari tahu. Cari tahunya jangan tanya orang terdekat kamu, dia pasti nggak akan ngaku. Kamu tanya orang yang gak suka sama kamu itu. Kamu kok bisa ngomong kayak gitu ke aku? Kamu tahu dari mana? Pasti dia jawab, aku diceritain sama itu katanya. Katanya kamu gini gini gini. Nah, berarti orang terdekat kamu itu. Oke? Jangan mudah dimanipulasi ya. Jangan mudah diadu domba.